Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, ketemu lagi di pembelajaran online mata pelajaran matematika kelas 9 bersama Bunda Lubis. Anandaku sayang, apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Anandaku, kita masih pada bab 1 bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sedangkan bab-bab ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Pada bab 1, bagian A bilangan berpangkat bilangan bulat, kita sudah akan masuk ke poin yang ketiga. Baik. Operasi yang melibatkan bilangan berpangkat, kita harus tahu dulu urutan pengerjaan operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Apa saja? Pertama, kerjakan operasi dalam bentuk kurung ya. Maksudnya yang ada di dalam kurung. Berikutnya, lanjutkan dengan operasi perpangkatan. Lalu kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Selanjutnya, kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Baiklah, di sini Bunda sudah menyiapkan contoh ya, beberapa operasi ya. Ini adalah operasi penjumlahan. Baik, kita kerjakan bersama ya. Nah, yang pertama di sini ada soal 5 pangkat 2, ini berarti perkalian berulang, dikurang 5 pangkat 1, ya, ditambah 5 pangkat 0. Oke, kalau perkalian berulang, berarti 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5. Sedangkan 5 pangkat 1, setiap bilangan apabila berpangkat 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lalu yang berikutnya, 5 pangkat 0, setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Ya. Kalau 5 pangkat 0, 5 pangkat 1, setiap bilangan berpangkat 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga 5 kali 5, 25, dikurang 5 ditambah 1 hasilnya adalah 21. Sedangkan yang berikutnya adalah 3 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 2. Nah, coba Ananda perhatikan di sini, ini Bunda buatkan dulu ya. Ini ada rumus yang harus kita ingat, dan ini kita nggak boleh lupa rumus ini ya. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Coba Ananda perhatikan, di sini A-nya tidak berubah ya. Di sini A-nya tetap. Lalu 1 ini dari mana sih sebenarnya? 1 itu adalah koefisien dari A ya. Di sini ada angka 1 sebenarnya ya. Sedangkan pangkat yang negatif N berubah menjadi pangkat positif. Maka yang ini ya, ini ya menjadi ini, lalu yang ini berubah menjadi ini, tapi nilainya sama. Sedangkan yang ini prosesnya berikutnya adalah proses yang sudah kita pelajari sejak SD ya. Apa itu? Yaitu menjumlahkan pecahan ya. Ini Bunda samakan dulu penyebutnya. Di sini kita ambil KPK-nya 9, berarti 1 dikali 3, 3 dikali 3, maka ini menjadi 9. Kalau ini tetap ya. Jadi kalau pembilang dikali 3, penyebut juga dikali 3. Sehingga karena udah sama penyebutnya, 3 tambah 1, 4/9. Ya, begitu ya Anandaku sayang. Kita lanjutkan ke soal yang C ya. Ya, soal yang C, ada bilangan berpangkat, bilangan pokoknya 2/3. Ini 2/3 ini sebut bilangan pokok ya. Yang pertama pangkatnya 2, yang berikutnya pangkatnya negatif 1. Dijumlahkan. Nah, coba Ananda perhatikan. Iya, ini ya menjadi begini. Nah, ini kenapa? Perhatikan rumus ini ya. Perhatikan rumus ini. Nih, sama ya bentuknya ya. Oke. Nah, lalu yang ini dia seperti ini gitu ya. Oke. Sehingga kalau yang ini bagaimana ya? Berarti kalau yang ini, perhatikan rumus berikutnya. Kalau yang ini nih bentuknya ya. Sedangkan yang ini bentuknya kemari ya. Nah,
yang berikut ini, apa namanya, yang 2/3 pangkat negatif 1, berubah dia ya, yang pembilangnya menjadi penyebut. Nih, A pembilang ya, sekarang dia jadi penyebut. B tadi penyebut, sekarang menjadi pembilang. Oke, kalau ini mah proses menentukan hasilnya ya. Kalau menentukan prosesnya itu Ananda sudah pelajari waktu SD. Tadi juga udah Bunda sebutkan. Ini ya, 4/9 ditambah 3/2. Kita kali silang aja ya, 4 dikali 2, 3 dikali 9. Sedangkan penyebutnya kita kalikan. 9 kali 2, ini dia ya. Sehingga hasilnya adalah 35/18. Baik anakku, kita lanjut ke soal yang D. Nah, soal D ada bilangan berpangkat, bilangan pokoknya negatif 3. Di sini juga negatif 3, di sini juga negatif 3. Karena dia penjumlahan, coba kita perhatikan. Kita tinggal menyelesaikannya saja. Tapi Ananda harus perhatikan, negatif 3-nya ini ada di dalam kurung, sedangkan pangkatnya 2. 2 ini kan genap ya. Jadi kalau dia genap berarti hasilnya positif ya. Negatif dikali negatif 2 kan? Genap, hasilnya adalah positif. Lalu 3 pangkat 2, 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Begitu juga dengan ini. Di sini negatif, sedangkan pangkatnya itu adalah ganjil, maka hasilnya adalah negatif nanti ya. Sedangkan 3 pangkat 3, hasilnya adalah 27. Nah, kalau yang ini coba perhatikan, ini Bunda kasih kotak kuning nih. Nah, ini berubah menjadi ini nih. Nih, bagaimana itu aturannya? Ada ya, ini rumusnya ya. Nah, sama kayak yang di soal C tadi. Ini maaf ya, ini bukan soal nomor 2, soal D ya harusnya ya. Nah, perhatikan ini ya, di sini A-nya tidak berubah ya, A-nya tidak berubah, tetap ya. Hanya saja bentuknya yang berubah. Di sini negatifnya dan itu apa? Pangkatnya negatif N menjadi pangkat N ya. Di sini pangkatnya tadi negatif 1 jadi pangkat 1 ya. Sedangkan A-nya tidak berubah. Sedangkan 1 ini tadi asalnya dari mana? Iya, di sini ada koefisien ya. Koefisien 1 ya. Nah, baik anakku sayang, ini proses ini adalah proses yang sudah mudah. 9 Bunda rubah menjadi 27/3. Lalu yang 27 Bunda rubah menjadi 81/3 agar penyebutnya sama. Kalau penyebutnya udah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilang. 27 dikurang 81 dikurang 1. Nah, hasilnya negatif 55/3. Kita buat dalam bentuk pecahan campuran. Nah, semoga Ananda paham. Ya. Dan di sini ada Bunda buat tugasnya di Google Classroom ya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Buka Google Classroom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.